Salam semua, selamat pagi. Hidup kita bukanlah hidup yang mempunyai harapan jika tanpa Tuhan yang menyertai dan berkuasa di hidup kita. Oleh itu, pada pagi hari ini, marilah kita bersama nyatakan bahawa hanya Tuhan satu-satunya harapan kita di dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom saudara-saudari dan selamat pagi kepada kita semua pada pagi hari ini. Saudara-saudari, renungan kita pada pagi hari ini yang bertajuk Harapan di dalam Tuhan. Harapan di dalam Tuhan yang diambil daripada kitab Yeremia bab 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku sendiri tahu akan rancanganku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kemakmuran kamu dan untuk memberikan masa depan yang kamu harapkan. Saudara-saudari, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, biarlah kami memahami dengan jelas isi hati-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami semua yang mendengar renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal renungan kami sampai habis renungan kami ini ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin kita semua berkata di dalam hati kita semua. Saya ingin kita semua berkata dalam hati kita bahwa kita adalah orang yang beruntung di dalam Tuhan. Kita adalah orang yang beruntung di dalam Tuhan. Hidup kita telah dijamin
di mana kita memiliki harapan di masa akan datang. Kita adalah manusia ataupun orang yang memiliki harapan. Saudara-saudari, pada pagi hari ini ketika kita mempunyai satu kesanggupan untuk bangun pagi-pagi, untuk mendengar renungan pada pagi hari, itu adalah sesuatu respon kepada Tuhan, di mana kita menyatakan bahwa kita adalah orang yang beruntung. Maka kita bukanlah seseorang yang beruntung begitu sahaja, tetapi kita meresponi dengan perbuatan kita untuk lebih mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi walaupun kita memiliki harapan, saudara-saudari, dengan satu syarat yang kita perlu miliki ialah membiarkan Tuhan yang berkuasa dan merencanakan hidup kita sesuai dengan perancangannya. Ketika kita ingin mempersetujui sesuatu proyek ataupun borang, kita pasti akan dikehendaki untuk tanda tangan borang tersebut. Pada pagi hari ini, tanda tangan yang kita lakukan adalah kita mempercayai Tuhan dan meletakkan Tuhan di hadapan kita bahwa Dia akan merancang kehidupan kita. Jika pada saat ini kamu memiliki Alkitab bersama-sama dengan kamu, jika kamu membuka Yeremia 29 ayat 11, kamu tanda tangan di sebelah sana. Itu bermaksud kamu bersetuju bahwa Tuhan yang merancang kehidupan kita, bahwa Tuhan yang akan memimpin kita dan memberikan masa depan yang Dia ingin berikan kepada kita. Mari kita ambil pen kita dan kita tanda tangan di Alkitab kita masing-masing di ayat ini. Saudara-saudari, Tuhan sendiri tahu apa yang Dia rancangkan bagi kita. Dia tahu apa yang Dia rancangkan kepada kita. Rancangan Dia itu bukanlah sesuatu yang untuk mencelakakan kita, seperti yang telah dinyatakan oleh ayat yang kita baca tadi. Tetapi Dia adalah untuk memberi kemakmuran dan masa depan yang kita harapkan. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah itu adalah sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita? Saudara-saudari, Tuhan Dia tahu apa yang Dia rancangkan bagi kita. Walaupun kita sukar untuk memahami dengan jelas, tetapi Ia pasti akan mendatangkan satu kebaikan di dalam kehidupan kita, di dalam masa depan kita pada suatu hari nanti. Saya ingin berikan satu contoh. Di dalam satu pasukan, tidak kiralah pasukan apa, jika kita memiliki beberapa atau satu orang yang boleh dikatakan pro player ataupun seseorang yang lebih kuat, orang yang player yang mahal lah, berada di dalam pasukan kita, maka sudah pasti pasukan itu mempunyai harapan untuk menang. Sudah pasti harapan ada di dalam pasukan itu untuk menang. Tetapi kadangkala ia juga akan menghadapi kekalahan. Saudara-saudari, bila kita meletakkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, sama seperti kita memiliki seorang pro player dalam kehidupan kita, di mana ketika Dia bersama dengan kita, maka disitulah kita mempunyai harapan untuk menang. Kita mempunyai harapan yang indah yang kita inginkan selama ini. Oleh itu yang terpenting, saudara-saudari, Tuhan Yesus bersama di dalam kumpulan kita. Tuhan Yesus bersama di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita telah membiarkan kehidupan kita dipimpin untuk membawa ke sesuatu yang lebih baik berbanding dengan sebelum kita menerima Tuhan dalam hidup kita. Jika pada hari ini kita telah berjaya dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa itu bukanlah kerana kekuatan yang kita miliki. Jika pada hari ini kita berjaya dalam banyak perkara, ingatlah bahwa segala usaha itu bukan datang daripada kekuatan kita sahaja, tetapi tanpa kita sedari, Tuhanlah yang memimpin kita.
Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Di dalam kehidupan kita, kesedihan digantikannya pada suatu hari dengan kegembiraan. Karena Dia adalah harapan kita. Oleh itu janganlah pernah kita meragui penyertaan Tuhan. Jika kita meragui penyertaan Tuhan ataupun kita ragu-ragu terhadap penyertaan Tuhan, itu sama seperti seseorang yang memandu kereta kita, seseorang yang belum pernah memandu kereta kita dan pada hari itu dia memandu dan kamu ragu terhadap kemahiran dia, maka di situ kamu tidak boleh tenang. Kalau perjalanan jauh, mungkin kamu tidak boleh tidur. Ya, jadi sama juga dalam kehidupan kita. Jika kita meragukan pimpinan Tuhan dalam hidup kita, itu sama seperti kita belum memiliki ketenangan. Ketika kita menerima Tuhan di dalam pasukan ataupun di dalam kehidupan kita, sudah pasti kita memiliki harapan. Jadi apa yang kita perlu risaukan lagi? Kita hanya perlu menerima Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu menjalani kehidupan kita dengan tenang bersama-sama dengan Tuhan. Karena kemahiran ataupun kekuasaannya adalah tidak tertandingi dan tidak perlu kita ragukan dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini kita perlu mengingatkan diri kita sendiri ketika kita merasakan hidup kita di dalam satu keadaan yang sepertinya tiada harapan. Ada banyak perkara yang kita usahakan tetapi sepertinya tiada harapan untuk kita capaikan. Biarlah pada hari ini saya mengingatkan kita semua, biarlah kita semua belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana melalui renungan ini harapan itu ada. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan, berjalanlah tetap bersama dengan Tuhan, dan jangan meragukan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita semua. Karena harapan kita di dalam Tuhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita membuat satu keputusan di dalam kehidupan kita, mungkin kita merasakan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu untuk mengatasinya. Mungkin kita merasakan dengan kebolehan, kebijaksanaan yang kita miliki, kita tidak mampu untuk mengatasinya. Pada pagi hari ini, saya ingin ingatkan kita semua bahwa kita memiliki satu pribadi yang memampukan kita. Ketika kita meletakkan Dia bertahta dan memimpin kita dalam kehidupan kita. Karena ayat yang kita baca tadi menyatakan kepada kita, Dia akan memberi masa depan yang kamu harapkan. Saudara-saudari, bagi menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, tenanglah dan percayalah bahwa Tuhanlah yang memberi harapan dan harapan kita ada di dalamnya. Tidak ada perkara yang kita perlu risaukan dan khawatirkan. Percayalah kepada kekuasaan dan kemahiran Dia di dalam membimbing dan memimpin kita di dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa kepadamu. Kami berdoa untuk kehidupan kami, supaya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya harapan di dalam hidup kami ini. Tanpa Tuhan kami sama seperti orang yang hilang tujuan dan tidak mempunyai harapan. Biarlah Engkau membimbing kami Tuhan dalam hidup kami ini. Ketika kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu, kami percayakan kepadamu bahwa Engkaulah pembimbing yang memberi kami harapan yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa agar kami semua dijauhkan dari perasaan yang meragui kekuasaan-Mu. Kami dijauhkan daripada perasaan yang ragu-ragu, tetapi kami diberi satu perasaan yang terus mempercayai kuasa-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang akan memberi masa depan yang indah kepada kami semua. Pimpin kami Tuhan,
supaya kami dijauhkan dari pemikiran yang negatif, supaya kami boleh bertumbuh dengan subur, boleh bertumbuh dengan baik di dalam rohani kami ketika kami mempercayakan, meletakkan masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami membuat satu keputusan untuk meletakkan Tuhan sebagai perancang di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami meletakkan Tuhan sebagai Tuhan yang merancang dalam hidup kami, maka disitulah masa depan kami akan terjamin. Masa depan kami akan terjamin, terjaga, dan kami akan memiliki masa depan yang cerah yang disediakan oleh Tuhan pada kami. Biarlah pada pagi hari ini kami bangun pada pagi hari ini, dan selepas ini kami akan menjalani kehidupan harian kami. Biarlah Engkau mengingatkan kami selalu, Engkau memimpin kami dalam kerjaya kami, pekerjaan kami, pelajaran kami. Engkau tetap memimpin dan bersama-sama kami semua ya Tuhan. Kami percayakan, kami berserah kepadamu, karena Engkaulah harapan kami di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.